materi untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah kebudayaan Islam, yaitu tentang Islam di Asia Tengah. Proses masuknya Islam di Asia Tengah ini meliputi berbagai macam cara, yaitu melalui proses perdagangan dan hubungan diplomatik abad ke-7 hingga ke-8 Masehi, di mana proses ini terjadi oleh para pedagang Muslim dari Arab dan Persia dengan masyarakat lokal di Asia Tengah, yang kemudian terus berkembang hingga ke kerajaan-kerajaan di Asia Tengah. Yang kedua yaitu melalui ekspansi Khalifah Umayyah dan Abbasiyah pada abad ke-9 hingga ke-10 Masehi, di mana proses ini terjadi oleh para tentara Khalifah Umayyah dan Abbasiyah yang berhasil menaklukkan kota-kota penting di Asia Tengah seperti Samarkand dan Bukhara, yang kemudian kota-kota ini menjadi pusat peradaban dan perkembangan Islam. Yang ketiga yaitu melalui proses dakwah oleh para ulama dan para mubalik sufi pada abad ke-10 hingga ke-13 Masehi, yaitu pengaruh Islam terhadap kebudayaan lokal dan dinamika sosial di Asia Tengah, termasuk bahasa, di mana bahasa Arab digunakan dalam ritual-ritual keagamaan. Lalu seni kaligrafi dan arsitektur banyak digunakan dalam pembangunan kerajaan serta masjid di Asia Tengah. Lalu Islam juga memperkuat struktur masyarakat dengan mempromosikan nilai moral dan etika, keadilan dan solidaritas, mana ini mencerminkan perpaduan yang harmonis antara ajaran Islam dengan budaya lokal di Asia Tengah. Yang kedua yaitu Islam di Indonesia, awal penyebaran dan perkembangan. Yang pertama, proses penyebaran Islam di Indonesia ini menunjukkan bahwa Islam hadir secara damai dan bertahap, di mana proses ini dilakukan oleh para pedagang Muslim dari Arab, India, dan Persia yang melakukan interaksi dengan masyarakat lokal di pesisir Indonesia pada sekitar abad ke-7, yang kemudian terus berkembang hingga ke abad 15 dan 16 Masehi melalui berbagai macam cara, yaitu melalui perdagangan, perkawinan, diplomasi, serta dakwah. Yang kedua yaitu peran Wali Songo. Wali Songo sendiri merupakan orang yang berdakwah di Jawa pada abad ke-15 dan ke-16 Masehi, di mana dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo ini melalui pendekatan terhadap budaya lokal seperti wayang dan gamelan, serta metode yang digunakan oleh Wali Songo juga metode yang menghargai kearifan lokal sehingga mudah diterima oleh masyarakat sekitar. Selanjutnya yaitu peran kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia seperti Samudra Pasai, Demak, dan Mataram Islam yang membantu memperluas dengan kekuasaan politik dengan mendorong pembangunan masjid dan dengan perluasan kekuasaan dagang, sehingga Islam terus berkembang ke seluruh wilayah Nusantara. Yang ketiga yaitu Islam di masa penjajahan. Dinamika Islam di masa penjajahan menunjukkan bahwa Islam memainkan peran penting, yaitu mendorong perlawanan terhadap penjajah. Banyak ulama dan pemimpin agama yang memimpin pemberontakan pada masa penjajahan, seperti pemberontakan Aceh dan perang Madura. Selanjutnya yang kedua itu pendidikan juga berkembang melalui sistem pendidikan tradisional, yaitu pesantren. Yang ketiga yaitu menjadi simbol identitas bagi banyak kelompok dan organisasi-organisasi Islam semakin menguat. Yang kedua itu peran ulama dan organisasi Islam. Ulama banyak menjadi pemimpin perlawanan seperti perlawanan perang Diponegoro dan perang Aceh, sedangkan organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama itu menjadi motor penggerak bagi kelompok-kelompok masyarakat. Keempat yaitu perkembangan Islam pasca kemerdekaan. Peran Islam dalam pembangunan nasional pasca kemerdekaan dalam hal pendidikan